Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tentu juga tetap semangat ya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tema 6 subtema 3 PB3 tentang energi alternatif. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagaimana ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan ya, kita persiapkan bersama. Yang pertama, anak-anak mandi. Nah, ini syarat utama ya, sebelum kita belajar biar badan kita segar ya. Kalau segar itu tentu tidak mengurangi semangat ya dalam belajar. Yang kedua, anak-anak makan. Nah, ini agar kita berenergi sehingga kita dalam belajar ini tubuh kita selalu berenergi ya. Yang ketiga, rapi. Nah, ini juga penting anak. Supaya apa? Supaya belajar kita semakin menyenangkan. Baik anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Tapi sebelum itu kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah anak-anak sudah berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan doa tadi membuat ya pembelajaran ini menjadi berkah ya. Dan tentu banyak manfaatnya. Kita mulai ya, kita awali dengan ini ada bacaan ya. Mari kita baca sama-sama. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Nah, kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Ya. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, atau diagonal. Ya, ini ada beberapa huruf acak ya. Ya, huruf acak ya, huruf yang disusun secara acak. Kita cari kata-kata yang berkaitan dengan energi alternatif yang sudah kita pelajari. Baik, kita mulai. Yang pertama kita temukan adalah ya kata listrik. Nah, ini kata pertama kita temukan. Kita cari lagi. Yang kedua adalah ya ini ada PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, nah kita temukan ada turbin. Yang keempat, minyak. Nah, minyak ini juga sumber energi ya. Yang minyak ini akan diganti dengan energi alternatif. Berikutnya ada angin. Nah, ini nomor 5 ini angin adalah sumber energi untuk energi alternatif ya, bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, berikutnya ada generator. Nah, generator ini adalah alat yang bisa menghasilkan energi listrik. Berikutnya ada matahari. Ya, matahari juga bisa dijadikan sebagai sumber energi ya, dan juga bisa sebagai sumber energi alternatif, yaitu digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, yang ke-8, nah kita temukan air. Air ini juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif, yaitu dengan cara menggunakan memanfaatkan gerak air ya. Air yang mengalir ini akan punya energi gerak dan itu yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Baik anak, sudah kita temukan 8 ya. Kita mulai ya, kita coba lagi satu persatu. Yang pertama listrik, yang kedua PLTA, ketiga turbin, yang keempat minyak, yang kelima angin, yang keenam generator, yang ketujuh matahari, dan kedelapan adalah air, yaitu 8 kata yang bisa kita temukan ya. Baik, kita lanjut anak. Pilih 5 kata dari hasil tersebut ya. Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Ya, ini sesuai dengan pemahaman yang kalian dapat dalam pembelajaran ya. Baik, kita bahas satu persatu ya, beberapa kata yang pernah kita temukan ya, yang kita pelajari. Yang pertama listrik. Nah, kita bisa mengartikan listrik adalah energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan seperti
setrika, lampu, penanak nasi, dan tentu banyak yang lainnya. Nah ini anak-anak sesuai dengan kita pelajari ya tentang listrik ya. Yang ketiga, 2 PLTA. Nah, PLTA kita tahu adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang ini pembangkit ini mengandalkan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Bisa diartikan seperti itu ya. Yang berikutnya matahari. Nah, ini sudah kita pelajari semua. Matahari adalah benda angkasa ya, yang bisa menjadi sumber energi alternatif. Ya, berikutnya yaitu angin. Nah, angin ini anak-anak merupakan udara yang bergerak ya, dan tentu juga bisa sebagai sumber energi listrik, yaitu PLTB. Berikutnya generator. Generator ini alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ya, itu 5 ya, 5 kata yang tadi kita temukan ya, kita bisa mengartikan ya, memberikan arti masing-masing. Berikutnya anak-anak, kalian perhatikan di sini ya tentang gerak air ya. Gerak air itu termasuk salah satu energi alternatif. Ya, ini ada gambar air terjun ya. Nah, air ini bergerak, air ini punya energi gerak ya, yang dimana energi geraknya itu bisa digunakan sebagai energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Nah, kalian pernah nggak lihat kincir air? Ya, ini Nana ada contoh ya, seperti di buku paket ya. Ya, jangan lupa sambil lalu dibuka buku paketnya ya. Nah, di buku paketmu ada gambar ini, gambar kincir air. Ya, ini Nana, ini kincir airnya ya. Ini rumah kincir ya, rumah kincir ini digunakan untuk melindungi kincir ini dari panas dan juga hujan tentunya, biar kincirnya tidak mudah rusak ya. Nah, ini kincir air ya. Nah, contoh gambar seperti ini yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ya, air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Nah, saat ini Nana, banyak minuman kemasan yang dijual ya. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan ya. Ini untuk kalau kalian beli minuman kemasan ya, itu diperhatikan ada tanggalnya. Ya, contohnya ini ya. Nah, ini contohnya minuman kemasan seperti ini contohnya ya. Ini ada minuman kaleng ya. Ada tulisannya di sini baik digunakan sebelum ya. Nah, itu baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli ya, bulan 7 bulan Juli. Ini tahunnya 2008 ya. Ini 08 ini mewakili dari 2008. Jadi ini membacanya adalah 18 bulan Juli tahun 2008. Maka ini baik digunakan ya, baik digunakan sebelum tanggal ini, tanggal 18. Ya, kalau sudah tanggal 18 berarti itu tandanya sudah tidak baik, tidak bisa digunakan. Bulannya bulan Juli, tahunnya 2008. Ya, kondisi ini tidak baik disebut juga dengan kadaluarsa atau kedaluarsa ya. Jadi kalau kondisinya sudah melewati tanggalnya disebut tanggal kedaluarsa. Ya, ini ya yang tadi itu. Nah, tanggalnya ya, tanggalnya 18 bulan 7 2008, artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu ya, secara lengkap. Nah, contohnya ini. Ini lengkap ya, ada tanggal, bulan, sama tahun. Ada yang tidak lengkap, hanya menunjukkan waktu penggunaan ya. Nah, jadi ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap ya. Nah, ini contoh ya.
Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun ya. Ini kemasan ini hari, bulan, dan tahun. Sedangkan yang ini hanya menunjukkan tahun saja ini ya, menunjukkan bulan dan tahun ya, bulan dan tahun. Berarti bulan itu ya tidak ada harinya di sini. Jadi kalau sudah tepat bulan itu ya, maka sudah waktunya tidak bisa digunakan. Ya, di sini anak-anak keterangannya baik digunakan sebelum 18 bulan 7 tahun 2008. Sedangkan yang ini hanya ada bulan ya, tidak ada tanggalnya. Nah, ini ada tanggalnya kan, hari ya, bulan dan tahun. Yang di sini tidak ada tanggal, berarti tidak ada hari, hanya bulan dan tahun saja. Nah, cobalah berlatih mengamati penggunaan waktu yang ada pada kemasan berikut ini. Ini minuman ya, minuman ini tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa ya? Coba perhatikan tulisan di sini ya. Nah, ini bulan Desember tahun 2017 ya. Bulan hanya tidak ada banyak bulan ya, sama tahun, tidak ada hari ya. Berarti bulan 12 tahun 2017. Di sini tulisannya hanya 17 saja, ini mewakili ya, mewakili 2017. Ya, yang berikutnya ini adalah minuman tersebut baik digunakan sebelum. Kita lihat tanggalnya adalah 24 November ya, 24 bulan November 2018 ya, 24 November 2018. Ya. Berikutnya ini minuman tersebut baik digunakan sebelum. Kita lihat di sini adalah bulan Mei. Ya, bulan Mei tahun 2019. Berarti bulan Mei 2019. Ini tidak ada tanggalnya ya. Berikutnya adalah minuman tersebut baik digunakan sebelum. Ini tanggalnya adalah 17 September 2020 ya. Ini ada tanggalnya sama bulan dan tahun. Berikutnya ini Desember 2020, ini tidak ada tanggalnya, tapi bulan dan tahun. Nah, jika hari ini bulan Oktober 2017, berapa bulan sisa waktu minuman tersebut? Kita lihat batas akhir penggunaan bulan Desember 2017 ya. Di sini bulan Desember 2017. Sekarang Oktober 2017. Nah, kita hitung sisa waktunya, kita hitung dari Oktober ya. Oktober, November, Desember. Ini butuh waktu 1 bulan. Ini ditambah 1 bulan lagi jadi 2 bulan ya. Jadi 1 bulan ditambah lagi 1 bulan jadi 2 bulan. Maka totalnya adalah 2 bulan. Jadi sisa waktu yang untuk minuman itu bersisa 2 bulan. Berikutnya, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Kita lihat batas akhir penggunaannya adalah 12 November. 12 November tahun 2018 ya. Sekarang tanggal 10 November 2018. Nah, kita hitung sisa waktunya dari 10 November 10 November ya, tahun 2018. 11 November sampai ini 1 hari waktu yang dibutuhkan dari 10 November sampai 11 November, butuh waktu 1 hari. Sampai 12 November berarti butuh waktu 2 hari ya. Berikutnya anak-anak, jika hari tanggal 17 November 2017, maka sisa waktu yang dibutuhkan berapa? Ini 17 batas akhirnya adalah 17 Januari 2018 ya. Ini ada luarsanya, sedangkan sekarang tanggal 17 November 2017. Kita hitung ya sisa waktunya dari 17 November ke 17 Desember ya 2017. Ini butuh waktu 1 bulan ya. Berikutnya ke Januari 1 bulan lagi, maka butuh waktu 2 bulan, totalnya 2 bulan ya. Jadi sisa waktu minuman ini adalah 2 bulan. Ya, anak-anak, ini tadi ya, kalian bisa pelajari lagi nanti di rumah ya, agar lebih paham lagi ya, dicermati pembahasan di video ini. Berikutnya, perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman. Ini penting sekali ya, perhatikan batas waktunya agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan.
Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh, malah membahayakan bagi tubuh kita. Ya anak-anak, demikian ya, alhamdulillah pembelajaran kita pada kali ini. Pembelajaran tema anak subtema 3 PB3 ya. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang pintar ya, anak-anak yang memiliki banyak ilmu dan berbakti kepada orang tua ya, dan juga anak yang soleh dan soleha. Baik, Pak Khairin, anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.